Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, malam hari ini kita akan menyimak eh diskusinya tanpa ragi ya. Yang menurut saya sih kualitas dan ya hanya segini, kapasitas tanpa ragi hanya segini teman-teman. Baik, kita langsung saja simak sendiri dan kita nilai, dan nilai sendirilah teman-teman bagaimana mutu daripada tanpa ragi ini teman-teman. Halo Bro Muhammad Selamat Azrian. malam tanpa ragi. Malam. Suaranya Saya agak Pak, suaranya agak ngegema. Itu YouTube-nya tolong dimatiin dulu Pak. oke. Sudah. Oke. Tes. Saya tadi ibu ini kan menyinggung Al-Qur'an. Ya, Bisa ditunjukkan nggak ayat yang ibu bahas tadi tanpa ragi? Yang mana? tadi kan Surat udah Ali ditunjuk. Imran ayat ke-50. Iya. Ini Halo, tanpa Qurannya, ragi. Pak. Ya. Halo, tanpa ragi. Cariin ya. Surat Surat ketiga yang ayat 50. Ali Imran. Surat ketiga ayat 50. Bentar ya. Masih mikir deh. Surat ketiga ayat 50. Ya. Tadi saya sempat melihat kesaksian Bu Siti. Tadi kan ibu mengatakan mengikuti Yesus atau Isa dengan alasan di ayat ini terdapat kalimat fattaqullaha wa ati'un. Artinya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ada perintah taat pada Yesus atau Isa. Sehingga ini salah satu alasan ibu masuk Kristen kan? Tadi Ya, bukan ini kurang aja, Pak. seperti itu. Banyak, Pak, banyak. Iya, yang ingin Oke, saya oke, tanggapi oke. untuk agar durasinya tidak terlalu lama ya. Iya. Lalu Oke. alasan ini kayak menjadi salah satu ibu untuk masuk Kristen. Ada perintah untuk mengikuti Isa atau Yesus. Coba kita lihat ayat sebelumnya tanpa ragi, ayat 49. Sudah. Ayat 49. Itu kan tadi ayat 50, ayat 49. Ya, ini 49 Pak. Ada kalimat warasulan ila bani Israel. Ya, Artinya, dan ini sebagai rasul kepada Rasul Bani pada Israel. Bani Israel, iya. Artinya Nabi Isa atau Yesus ternyata bukan rasul untuk semua umat manusia, tapi hanya untuk Bani Israel. Tadi perintah taat kepada Nabi Isa atau Yesus ini bukan untuk semua manusia, tapi untuk Bani Israel, Bani sesuai Israel. ayat ke-49. Ya. Dan itu dibenarkan oleh Matius pasal 15 ayat 24. Di ayat itu Yesus mengatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, lantas bagaimana dengan ibu? Nabi Isa atau Yesus sudah mengaku hanya sebagai utusan Tuhan untuk umat Israel, bukan sebagai Tuhan. Ayatnya jelas, Matius pasal 15 ayat 24, dan dikuatkan oleh Al-Quran surat Al-Imran ayat 49. Tapi kan Tuhan juga bilang, akan kupanggil dari bangsa-bangsa. Bukan Israel aja. No. Jelas, Matius pasal 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada kata aku diutus, berarti Yesus hanya utusan dong, bukan Tuhan. Dan itu semakin kuat, Ibu Siti, ketika kita bicara Yohanes pasal 5 ayat 37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus di ayat ini mengatakan, Yesus di ayat ini mengatakan, Bapa yang mengutus aku, berarti Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Dan Yesus juga mengatakan, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sorry Bro, Yohanes berapa? Bapa. Sorry, tanpa lagi, ini harus dijelaskan ya. Ya, Yohanes berapa tadi? Saya sekalian bukain. Yohanes pasal 5 37. 5 ayat 50. Yohanes pasal 5 37. 37 tadi. Matius berapa? 15 ayat 24. Saya lanjutkan ya. Bentar. Saya lanjutkan ya. Matius Pasal 15 ayat 24. 15, 24. Sekarang saya bahas Yohanes pasal 5 37. Oke. Yesus mengatakan,
Bapa yang mengutus aku. Artinya jelas, Yesus statusnya hanya utusan, bukan Tuhan. Dialah yang bersaksi tentang aku. Yesus menyebut Bapa dengan sebutan dia, bukan aku. Berarti Yesus bukan Bapa. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus atau Isa menginformasikan, Allah atau Bapa tidak bisa dilihat dan didengar. Sementara Yesus saat itu bisa dilihat dan didengar. Artinya Yesus bukan Allah, Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Tuhan dong. Lantas, atas dasar apa Anda akhirnya menjadikan Yesus Tuhan? Sementara di Yohanes pasal 5 ayat 37 ini, dan Matius pasal 15 ayat 24, Yesus sudah terbukti hanya utusan, bukan Tuhan. Dan itu semakin dikuatkan ketika para nabi di perjanjian lama tidak ada satupun yang menyebut Yesus Tuhan dan menyembah Yesus. Dah? Oke. Baca aja Yohanes 1 ayat 1. No. Itu bukan ucapan Yesus. Ayatnya enggak, hitam, bukan warna merah. itu udah firman menjadi manusia. No. Itu bukan ucapan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 14, itu bukan ucapan Yesus. Sementara Yesus di Yohanes pasal 5 ayat 37 sudah mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Dan itu dikuatkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 24, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sama dengan Al-Quran surat As-Saff ayat 6, yang Nabi Isa atau Yesus mengatakan, Ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah padamu. Al-Quran dan Bible sama-sama menginformasikan bahwa Nabi Isa atau Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Jadi yang bangkit itu siapa? No. Kami dalam keyakinan kami dalam agama Islam, Nabi Isa belum mati. Sekarang di mana dia kalau nggak mati? Beliau diselamatkan oleh Allah dari penyaliban dan nanti Iya, di mana? kembali Di mana? untuk 2 kali. Beliau ada di langit. Di langit di mana? Ada di langit sesuai ayat Al-Quran. Walaupun Kenapa beliau ada di ada- langit tidak bisa Ibu dengarkan. Walaupun ada di langit tidak bisa dijustifikasi sebagai Tuhan. Karena malaikat pun ada di langit tapi tidak bisa dikatakan Tuhan. Enggak. Dia No. kelahiran dia bukan. Sekarang begini. Oh, jangan Anda no aja. mengatakan Bapak juga Yesus dengerin Tuhan. omongan saya juga dong. Bapak nggak boleh begitu. Sebentar. Apa? Anda mengatakan Yesus Tuhan. Sementara Yesus sudah mengatakan bahwa dirinya hanya utusan. Bagaimana? Ya, itu selama dia masih manusia. Karena dia Tidak ada kata sebagai manusia. Jangan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada. Bukan menambah-nambahkan, dia bicarakan secara manusia. Setelah Berarti Anda dia meyakini lihat Yesus dong perbuatan. berdua pribadi kan? Berarti Anda Enggak, meyakini Yesus berdua pribadi. enggak, tetap dia Tuhan. Dia Tuhan. Ya berarti Anda meyakini Yesus berdua pribadi, manusia dan Tuhan seperti itu. Enggak. Dia Tuhan. Dia berkuasa. No. Yesus mengatakan di Karena Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Yesus tidak berkuasa. Yesus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya itulah karena dia secara daging untuk bicara kepada murid-muridnya supaya dengar nasihat dia. Tapi lihat juga dong perbuatan-perbuatan dia. Nah ini ya teman-teman, saya potong sebentar. Terkadang saya merasa geli dengan mereka-mereka ya yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, ya. Tapi rata-rata ya bodong teman-teman, ya. Mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, sok-sokan bahas Al-Quran, sok-sokan bahas hadis. Sedangkan setelah ditanya kitab sucinya sendiri, Bible-nya sendiri, mereka kelabakan kok, ya. Mereka kelabakan dan justru penelpon atau penanya yang mencoba membantah apa yang digaung-gaungkan oleh orang yang mengaku sebagai seorang murtadin justru lebih lebih hafal menurut saya apa yang dikatakan oleh Yesus. Seperti di Yohanes 5 ayat 37, Yohanes 5 ayat 30, terus Matius 15 ayat 24 gitu kan. Ini betul apa yang dikatakan oleh saudara kita Muhammad Aldrian ini memang begitu adanya teman-teman. Yesus mengaku diutus. Yesus mengaku hanya utusan yang diutus untuk Bani Israel, teman-teman. Dan Yesus juga mengaku bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu kata Yesus. Yang tanpa orang bisa, tanpa orang mampu. Dia Sekarang gini ya, Bu. tiga roti 5 Sekarang gini ya, ikan. Bu. Jangan berputar-putar. Faktanya kan jelas. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes pasal 5 ayat 30. Sambungan Iya, kalimatnya, Pak. ada kalimat, dia yang mengutus aku. Ada kalimat, dia yang mengutus aku. Berarti Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Ingat, Bu. Memang dia Yang diutus untuk turun dan ke yang bumi. mengutus berbeda. Yang Tapi mengutus dan diutusnya yang diutus caranya berbeda. lain, bukan seperti yang Bapak percaya. Pengutusan Kristus itu lain. Lain sama dia saja, datang Bu. ke dunia. Yang namanya utusan Enggak. Tuhan pasti bukan Ya, Tuhan. Pak, dengar Utusan ya, Tuhan Pak. pasti bukan Tuhan, Bu. Utusan Tuhan Iya. pasti bukan Tuhan. Memang Dia yang saya mengutus secara aku. Yesus mengatakan kalimat dia Pak, yang ini bukan mengutus aku. ini bukan buat Yohanes debat ya, Pak ya. 5:30. Halo. Kenapa? Saya nggak mau panjang-panjang ya. Ya, berarti Ibu gagal membuktikan Yesus adalah bukan Tuhan ya? gagal. Fix.
bukan Anda gagap, gagal. nggak gagap. Argumentasi Saya ikut tidak yang bisa bangkit. Anda bantah Saya sedikit. ikut Argumentasi jurusan. saya- Kamu nggak mau saya dengerin tidak suara bisa saya, bantah sedikit. ngomong sendiri terus. Argumentasi saya tidak Halo, bisa Pak Anda Aldian. bantah sedikit. Ya, Halo, Pak nggak Aldian. bisa begitu. Ini Ya. bukan tempat argumen. Halo Pak Aldian. Bukan. Ya. Oke, Yang begini Pak, ya. jangan buat argumen. Kita Tadi, mau ngomong, kamu nggak tadi saya kasih. mencekat, soalnya Ibu Siti udah bilang ini bukan buat debat. Argumen. Oke, Oke, kalau begitu Nah, tanpa lagi saya Gini, ucapkan terima kasih. sebentar ya. Kita sepakat apa nggak? Kamu setuju nggak dengan Yohanes? Kenapa? Kamu setuju nggak dengan Yohanes? Begini, dalam Kamu keyakinan percaya saya dengan sebagai orang Islam, dalam keyakinan saya sebagai orang Islam, kami meyakini bahwa di dalam Injil dan Taurat yang ada saat ini masih tersisa ayat-ayat yang Gini, oke. Sekarang kita baca Yohanes 13 ayat 13. oke, Ini Yesus yang ngomong. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Memang benar. Memang aku guru dan Tuhan. no. Tuhan itu Oke, menggunakan dengar dulu, Kyrios, dengar bukan dulu, Theos. dengar dulu. Itu Kyrios, bukan Theos. Stop dulu ya. Tadi di depan, kamu sekarang bilang Tuhan itu artinya apa? Oke. Tuhan itu adalah Berbeda antara Tuhan dan sesuatu kamu dan yang saya. dianggap memiliki kekuasaan sehingga kita menyembahnya. Oke. Nah, kamu lihat di depan ini kata guru. Terus masalahnya di Guru mana? dan Tuhan. Oke. Tuhan di sana menggunakan kata Kyrios, bukan Theos. Kyrios, bukan Theos. Dengar dulu bisa nggak? Nah itu Bisa dia, dengar Pak. Silakan, Yang- silakan. Kalau dia ego, Kalau dibilang putusin aja guru, Pak. ya. Nggak mau bicara Dibilang Pak. guru, itu supaya Kasih diikutin waktu. murid-muridnya. Yesus bukan datang bukan buat bilang, gua Tuhan. Ngerti gak? Supaya nggak diikutin sama kamu. Supaya nggak diikutin sama orang lain. Gua Tuhan sama gua. Ngerti gak? Terus lanjut. Coba kamu Presiden Jokowi pernah gak bilang, gua presiden, dengerin gua dong. Pernah gak Jokowi ngomong begitu? Tuhan sejati pasti akan Pernah mengakui gak dirinya Jokowi Tuhan. ngomong, gua presiden, Tuhan dengerin gua sejati dong. pasti di dalam kitab suci Pernah akan gak mengakui dirinya Jokowi Tuhan. ngomong, Saudara pernah tanpa gak lagi. ngomong, Nih teman-teman ya sudah marah-marah, sudah mencak-mencak si Tanpa Ragi. Ya beginilah kita di video ini kita bisa melihat kualitas dan juga kapasitas dari Tanpa Ragi seperti ini teman-teman ya. Kita lanjut ya, dikit lagi. Saudara tanpa lagi, gua presiden, saudara tanpa dengerin lagi, Tuhan sejati pasti akan Karena mengaku Jokowi dirinya sebagai Tuhan. karena dia nggak pernah ngomong, gua Tuhan presiden, sejati nggak pernah pasti akan dengerin gua. mengaku dirinya Tuhan. Di dalam Keluaran pasal Itu 20 nggak- ayat 5, itu kamu di salah. dalam Keluaran pasal Itu 20 kamu ayat 5, salah. Kalau terdapat misalnya kalimat mengaku jangan Tuhan, sujud menyembah berarti padanya Tuhan, atau beribadah itu bukan padanya Tuhan sebab namanya. aku Tuhan Allahmu adalah Allah. Tuhan yang asli pasti mengaku sebagai Tuhan sebagaimana di Keluaran pasal 20 ayat 5. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Halo, kepada halo. keturunan yang Para ketiga dan gini, keempat dan gini, orang-orang yang gini. membenci aku. Om Muhammad ya. Tuhan di dalam Alkitab itu nggak pernah berarti God, nggak pernah berarti ilah, selalu berarti Lord, penguasa. Nggak pernah Tuhan itu artinya Theos, nggak pernah Tuhan itu artinya Elohim. Tuhan tidak pernah mengaku sebagai Theos. Sekarang begini, saudara tanpa lagi, saya berdiskusi secara intelektual. Saya menggunakan data ya. Bagaimana kalau saya minta Anda tunjukkan ayat Bible yang Yesus mengaku sebagai Theos? Bisa nggak? Halo Gini, Pak kamu Tanpa Ragi. cari- gini, Ini bukan saya, tempat diskusi, ayat, Pak Tanpa ya. Ragi. Ya, Ini kan kamu kita kan cari ayat. bukan tempat diskusi. Saya kan mau menjawab sanggahan orang yang kemarin fitnah saya. Kenapa jadi tempat diskusi? Bukan ini. Oke teman-teman, dari video ini kita bisa melihat kualitas, kapasitas dari mereka ya, yang selalu mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin katanya. Oh, juara MTQ, juara 1. Oh, jurusan guru tafsir murtad masuk Islam. Terus membahas Al-Quran, mengais-ngais ayat Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu membenarkan ketuhanan Yesus atau Nabiullah Isa alaihissalam gitu kan. Padahal itu semuanya ya bodong teman-teman. Ya, apa yang mereka ucapkan ya cuma basa-basi belaka teman-teman. Jangankan Al-Quran, di dalam Bible saja mereka tidak bisa. Di dalam Bible saja mereka kelabakan. Ditanya soal Bible, di mana perkataan Yesus atau pernyataan Yesus yang mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani. Bahasa asli kitab mereka kan bahasa Yunani, tulisan aslinya ya. Di ayat mana Yesus mengaku sebagai Theos? Mereka tidak bisa memberikan datanya, mereka tidak bisa memberikan dalilnya, teman-teman. Ya seperti itulah mereka ya, teman-teman. Tidak tahu tapi sok tahu. Ya, bagi kita kan jelas. Saya mengutus anak saya untuk bertamu ke manalah. Ya, saya mengutus anak saya. Apakah saya adalah anak saya? Dan apakah anak saya adalah saya? Tentu tidak ya. Yang mengutus adalah oknum lain, yang diutus juga oknum yang lain.
Ya, kan gitu teman-teman. Saya mengutus Julius untuk mendatangi alamat ini. Apakah Julius itu adalah saya dan apakah saya adalah Julius? Tentu tidak. Keduanya adalah oknum yang berbeda, ya, bukan satu, teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga ini juga menambah wawasan kita, ya teman-teman, tentang diskusi lintas agama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.